Din wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu jamaah majelis taklim serta bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan selalu kita utamakan, walaupun sejenak kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayah serta nikmat yang begitu besar kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, waktu luang, sehingga kita bisa menjalankan kegiatan kita yang mana tadinya adalah kegiatan jadwalnya Jumat sore tadinya, Jumat pertama dan ketiga. Tapi alhamdulillah ini untuk pertama kalinya dicoba dipindah ke hari Ahad kurang lebih jam 9. Alhamdulillah. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita, yaitu adalah pembahasan kitab Syarah Hisnul Muslim yang bisa diartikan atau diterjemahkan dengan secara bebas oleh kami, yaitu adalah perisai muslim. Kenapa dikatakan perisai muslim? Karena perisai itu kan tameng, Bapak Ibu, yang mana kitab Hisnul Muslim adalah berisi zikir-zikir dan doa-doa dalam kehidupan kita seorang muslim sehari-hari, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Maka ini adalah termasuk perisai, benteng, yang mana perisai itu melindungi tubuh seorang. Kalau zaman dulu perang kan pakai perisai, pakai tameng. Kalau zaman sekarang nggak ada, Zaman sekarang tamengnya napa Mas Hanif? Pakai drone apa ya? Iya. Tentaranya orang depan-depan yang zaman siki, zaman kemudian depan-depan, zaman Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, dikatakan perisai maka yaitu supaya seakan-akan ini adalah pelindung bagi kita muslim mukmin dalam sehari-hari, yang melindungi diri kita, kegiatan kita, aktivitas kita, bahkan keluarga serta rumah kita. Dan telah berlalu pada pertemuan yang kemarin-kemarin, yang sebelumnya, mulai dari keutamaan zikir dan doa, keutamaan doa dan seterusnya. Maka insya Allah sekarang adalah masuk kepada pembahasan inti yang pertama, yaitu azkarul istiqozi minan naumi. Napa niku artine nggih menika zikir-zikir saat bangun tidur. Jadi mungkin Bapak Ibu mungkin sudah ada yang hafal. Waalaikumsalam. Zikir bangun tidur sing biasanya sing sudah familiar niku napa Pak Bu? Nggih, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, itu yang sudah masyhur, sudah familiar di telinga kita, bahkan di hafalan kita. Anak-anak kita juga sudah biasa menghafalkannya, baik di TPQ Madin atau di sekolah mereka. Adakah zikir yang lain Bapak Ibu yang sudah tahu? Cukup itu saja? Oh, Masya Allah. Ini berarti mus buatan sos dibahas ya.
Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarika dan seterusnya. Maka insya Allah kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu sebagai yang tadi disebutkan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami atau kita setelah mematikan kami, ya, dan kepadanya lah adalah kembali tempat kembali atau akan dibangkitkan. Sahabiyul hadis huwa Hudzaifah ibnu Yaman wal Bara ibn Azib. Sahabat perawi hadis ini adalah Hudzaifah bin Yaman dan Bara bin Azib radhiyallahu anhuma. Sabdanya yang berbunyi ba'dama amatana, yaitu setelah mematikan kita. Al-muradu min hadhihi al-imatatu an-naum. Maksud daripada kematian ini setelah mematikan kita, ya, dalam lafaz doa tadi, yaitu adalah kematian saat tidur. Ya, niku berarti namine sare utawine tidur niku nggih kematian, Bu, tapi kematian kecil. Kematian kecil. Karena saat tidur kan nggak bisa ngapa-ngapain, maka diibaratkan seperti mati. Kemudian penjelasan daripada wa ilaihin nusyur, lafaz redaksi wa ilaihin nusyur ay al-ihya'u lil ba'si yaumal qiyamah, yaitu dihidupkan kembali untuk bangkit dari kubur, ya. Kalau mungkin ada film horor mungkin bangkit dari kubur, maka yang benar bangkit dari kubur hanya bisa terjadi pada hari kiamat. Kalau bangkit dari kubur zaman sekarang gak ada, ya. Itu hanya takhayul wal khurafat. Jadi yang dimaksud wa ilaihin nusyur adalah kehidupan atau penghidupan kembali, ya, kita nanti di hari kiamat dihidupkan kembali, ya, pada saat hari kebangkitan di hari kiamat. Fanabbaha sallallahu alaihi wasallam bi'adatil yaqdzah ba'da naum. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita saat bangun dari tidur, ya, yang mana tidur itu adalah kematian itu tadi, ala isbatil ba'si ba'dal maut. Jadi ibarat kita bangun dari tidur itu seperti kita bangun dibangkitkan dari kubur pada saat hari kiamat. Nah, jadi kenapa kok redaksinya segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita dan kembalinya dan kepadanya kita nanti akan dibangkitkan, akan dihidupkan kembali. Kenapa lanjutannya ke situ, ya? Karena mengajarkan kepada kita bahwasanya bangun dari tidur itu adalah seakan-akan seperti kita bangkit dari kubur, dari kematian kita nanti pada hari kiamat. Paham ya, Bu? Paham, sudah hafal insyaallah. Tentang doa yang pertama ini barangkali ada pertanyaan? Baik, Bu.
Mboten nggih. Tapi siapa yang tadi pagi atau biasanya bangun tidur baca doa ini? Ada enggak? Tadi pagi wonten mboten ingkang bangun tidur membaca doa ini? Kalau zaman kita sekarang bangun tidur sing pertama dibuka kenapa? Nah niku. Ya. Padahal sunnah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun tidur yaitu adalah mengucapkan doa. Ini termasuk doa yang waktu itu pada pembahasan yang lalu muqaddimah, termasuk yang dikatakan doa ibadah. Niki sing dimaksud doa ibadah, yaitu doa yang biasa kita ucapkan dalam kegiatan aktivitas kita sehari-hari. Yang mana di situ adalah ada lafaz-lafaz doa Allahumma dan seterusnya. Akan tapi di situ tidak perlu mengangkat tangan. Bangun tidur baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Dadak angkat tangan? Mboten. Mau masuk WC? Bismillahi Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni, wahai Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu. Kan doa. Tapi napa nggih badhe mlebet WC ngangkat tangan? Mboten perlu nggih. Ini yang dimaksud doa ibadah. Ini doa yang kaitannya adalah termasuk ibadah kita dalam rutinitas kita sehari-hari. Adapun doa yang khusus dikhususkan kita memang ada hajat keperluan meminta kepada Allah. Nah ini baru mengangkat tangan. Ya, jadi tidak semua doa itu mengangkat tangan. Baik, kita masuk kepada redaksi atau contoh sunnah bacaan ketika bangun tidur yang kedua. Doa bangun tidur yang kedua adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oke. Tadi yang pertama sudah pada hafal ya Bu? Pak? Apa ada yang belum hafal? Ini insya Allah sejak SD udah dihafal ya. Saya masih ingat dulu waktu SD itu pada saat satu lomba pesta siaga. Alhamdulillah. Ini termasuk materi doa-doa yang dilombakan. Nanti kemudian lomba kemah pramuka ya juga. Itu kan nanti ada masuk pos-pos ya, pos keagamaan. Nah di situ kalau di keagamaan ada ini. Jadi modelnya dikasih lintingan. Setiap regu nanti dikasih lintingan, suruh ngambil satu, dapatnya doa apa. Ya ini termasuk materi yang dilombakan. Maka alhamdulillah sejak kecil kita sudah menghafalkan. Jadi kegiatan pramuka tidak serta-merta selamanya buruk atau bertentangan dengan agama Pak. Jadi ada kalanya kegiatan pramuka itu baik. Ya, baik. Selain melatih ketangkasan anak, juga melatih kepedulian sosial dan seterusnya, termasuk di situ ada materi keagamaan. Jadi tidak serta-merta semua kegiatan pramuka itu kurang baik, masih, tapi banyak yang baik, ya, dan berkesesuaian dengan agama kita. Jadi tidak terlalu bertentangan banget. Sebagian besar insya Allah masih berkesesuaian atau tidak menyimpang. Kalaupun ada yang mungkin bertentangan ya sebisa mungkin ditinggalkan. Gimana Hanif? Dulu pernah zaman sekolah? Ya. Berarti kalau sudah pada hafal nggak perlu dituntun, ditalkin gitu nggih. Paling yang kedua mungkin kayaknya ini mungkin kurang familiar. Yang kedua, redaksi doa setelah bangun tidur adalah tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, la syarikalah,
dan tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu. Baginya segala kerajaan dan baginya segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Subhanallah, maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wala ilaha illallah, dan tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Wallahu akbar, Allah maha besar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali kekuatan daya dari Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Rabbighfirli. Yang terakhir, ya Allah ampunilah kami. Sing sampun hafal berapa Bu? Berapa orang Bu, Pak? Bapak sudah hafal ini? Hafal ini, Pak? Masya Allah, saya belum hafal. Ya, biasanya paling alhamdulillahilladzi ahyana itu udah masyhur karena itu udah dari kecil. Ibu sampun sami hafal, Bu? Sudah hafal ya? Masya Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Monggo coba diikuti bersama-sama, Bu, Pak. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawlil azim. Rabbighfirli. Ya. Ada yang belum hafal? Hafal semua? Alhamdulillah. Sebenarnya gampang, ini adalah redaksi-redaksi yang sudah biasa kita pesan. Redaksi zikir di atas. Qauluhu la ilaha illallah. I'lam anna hadhihi kalimatut tauhid bil ijma'. Ya, la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Kalimat tauhid secara ijma', secara kesepakatan baik ulamanya juga termasuk umat Islam semuanya. La ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Wahia mustamilatun 'ala nafyi wal isbat. Yang mana kalimat tauhid la ilaha illallah adalah terdiri dari dua rukun, ya. Itu yang pertama rukun an-nafyu, peniadaan, dan yang kedua adalah al-isbat. Al-isbat itu adalah penetapan. Ya, jadi kalau dibedah lagi, la ilaha illallah itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama peniadaan, yang kedua penetapan. Peniadaannya teng pundi? Itu pada lafaz redaksi la ilaha. Tidak ada Tuhan, ya, yang berhak disembah. Jadi yang pertama adalah meniadakan dulu. Jadi rukun la ilaha illallah itu ada dua. Yang pertama peniadaan. Ditiadakan dulu semua Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, ditiadakan. Kemudian yang kedua adalah penetapan al-isbat. Setelah ditiadakan, pengikraran bahwasannya tiada Tuhan yang berhak disembah, baru ditetapkan bahwasannya Tuhan yang berhak disembah saja adalah Allah. Fa qauluhu la ilaha nafyu lil uluhiyati an ghairillah. Ya. Jadi kata atau kalimat la ilaha adalah peniadaan sembahan selain Allah. Wa qauluhu illallah, dan kalimat la illallah, ya, yaitu adalah penetapan sesembahan hanya Allah saja. Wa bihataini asifataini sarat kalimatus syahadah wa tauhid. Maka dengan dua kalimat ini, ya, dengan dua sifat kalimat ini terbentuklah kalimat syahadat dan kalimat tauhid, ya. Makanya asyhadu alla ilaha illallah. Itu yang pertama. Bersaksi bahwasannya napa? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Wa khabarula
allati li nafyil jinsi mahdzufun takdiruhu la ilaha haqqun au bihaqqin illallah ta'ala. Ya, khobar la, ya. Ini kan berarti mubtada dan khobar, ya. Kalau dalam ilmu nahwu pola kalimat seperti ini yaitu menggunakan pola kalimat mubtada dan khobar. Mubtada itu yang didahulukan atau yang mendahului, khobar itu kabar daripada yang didahulukan. Khobar la yaitu untuk menyediakan jenis segala sesuatu, ya. Kembalinya takdiruhu, kembalinya kepada la ilaha haqqun, ya. Tidak ada sembahan yang hak. Tidak ada sesembahan yang hak, yang berhak disembah, ya. Kecuali Allahu Ta'ala. Qauluhu la syarika lahu ta'kidun liqaulihi wahdahu li'anal wahida la yakunu lahu syarikun. Adapun redaksi yang berbunyi la syarika lahu yaitu adalah penguatan, penekanan dari kata wahdah. Kan tadi la ilaha illallah wahdah, ya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Wahdah itu dia saja atau dia semata, ya. La syarika lahu itu artinya adalah penekanan daripada wahdah. Penekanan daripada wahdah. Tidak ada sekutu baginya, ya. Kenapa? Karena al-wahid, sesuatu yang satu itu tidak ada sekutu baginya. La yakunu lahu syarik. Tidak ada sekutu baginya. Kalau bisa lebih tepatnya diartikan juga tunggal, ya. Jadi Allahu Ahad itu adalah Allah Maha Esa, Maha Tunggal. Jadi sebenarnya bukan, kalau diterjemahkan lebih baik bukan satu, ya. Karena kalau satu nanti ada dua, ada tiga dan seterusnya. Tapi yang benar adalah tunggal. Allah Maha Esa artinya Allah Maha Tunggal. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang semisal dengannya. Nah, itu adalah redaksi zikir yang kedua. Ini masih ada penjelasan lagi. Qauluhu lahul mulku. Redaksi yang berbunyi lahul mulku yaitu al mulku bidomil mim ya ummu. Al mulku dengan mim didomahkan yaitu dia maknanya umum. Jadi seluruh kerajaan. Wal milku bikasril mim ya khusu. Nah, ini ya perbedaan al-mulku sama al-milku dalam bahasa Arab. Kalau al-mulku artinya kerajaan secara umum, ya. Mimnya dhammah mu. Kalau al-milku mimnya kasrah yaitu artinya secara khusus. Milku, al-milku berarti artinya kalau secara bahasa artinya yang dimiliki. Bedanya, ya. Makanya kalau baca Al-Quran, baca doa, jangan sampai ketukar harokatnya. Ya, terkadang nuwun sewu, nggih, terkadang ya mungkin nggak banyak, tapi saya dapati banyak. Banyak imam saking semangatnya atau kepengin dia merasa hafalannya banyak, tapi nuwun sewu bacanya tesih krotal gratul, nggih. Dawa pendeke tesih ketuker-tuker. Bahaya niki, nggih. Karena kalau ini masalahnya Al-Qur'an satu, yang kedua dalam sholat, ya. Kalau bukan sholat masih mending, ya. Ini masalahnya di dalam sholat. Khawatirnya sholatnya tidak sah, ya. Terutama suratan, ya, suratan setelah Al-Fatihah. Ya. Kalau Al-Fatihah lebih utama lagi memang. Al-Fatihah lebih utama lagi. Karena Al-Fatihah adalah rukun sholat. Jangan sampai membaca Al-Fatihah sampai keliru, ya. Contohnya siratal ladzina an'amta sampai ketuker an'amtu, wah bahaya. Artinya menyimpang jauh. Atau juga pada ayat yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
kebanyakan imam mungkin saking semangatnya nggak kerasa iyanya tidak tasdid. Iyyaka, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini mungkin sepintas nggak masalah, ya. Tapi ini bermasalah. Ya. Tasdid dengan tidak tasdid itu berbeda. Berbeda arti. Iyyaka yaitu hanya kepadamu. Tapi kalau iyyaka tinggalkan. Ya, iyyaka tinggalkan atau jauhilah. Makanya dalam hadis iyyaka wa qara'ima amwalahum, hadis Hudzaifah bin Yaman, Mu'adz bin Jabal ya, Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ketika diutus oleh Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah ke negeri Yaman, di antara wasiat beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz, iyyaka wa qara'ima amwalihim. Hati-hatilah atau jauhilah dari harta-harta yang sangat diagungkan oleh mereka. Harta-harta yang apa ya? Qara'ima ini yang dimuliakan oleh mereka. Ya, bedanya al-mulku sama al-milku. Kalau al-mulku artinya kerajaan secara umum. Jadi segala kerajaan hanyalah milik Allah. Wal milku bikasil mim ya khusus. Adapun al milku mimnya kasroh adalah artinya khusus. Beda lagi dengan al mulku. Jadi kerajaan secara khusus kecil mungkin ya. Qauluhu walahul hamdu ay jami'u hamdin wa sana'u ahli samawati wal ardi. Redaksi yang berbunyi walahul hamdu, dan baginya segala pujian, yaitu meliputi seluruh pujian. Ay jami'u hamdin, meliputi seluruh pujian dan pengagungan seluruh penduduk langit dan bumi. Wa jami'u al-mahamid, dan semua pujian, semua pujian dan semua pengagungan. Ya, yang dimaksud lahul hamdu adalah semua pujian, semua pengagungan adalah milik Allah. Qauluhu subhanallahi subhana alamun litasbihi ka Utsman alamun lirrajuli. Oh ya. Jadi subhanallah, kata subhana yaitu adalah isim alam untuk pensucian. Ya, isim alam untuk pensucian. Nama untuk mensucikan. Seperti Utsman ya. Jadi ini wazannya kalau dalam bahasa Arab atau nahwu shorof itu wazan timbangan, okay? Maksudnya kalau bahasa Indonesia gimana ya? Perbandingan. Bukan. Ya timbangannya lah ya, timbangannya ya. Tolak ukur. Jadi kalau kalimat itu kan ada mungkin subjek. Nah, kalau subjek misalkan ya. Tapi ini bukan subjek. Apa sih ya? Saya udah lama nggak ngajar nahwu shorof, jadi agak lupa. Wazan itu tolak ukur ya, tolak ukur. Jadi kata-kata dalam bahasa Arab biasanya ada ukurannya, rumus gitu katakanlah, patokan. Nah, patokan Utsmanu, nama Utsman ya kan, nama sahabat. Nah, ini subhana seperti Utsman, wazannya, patokannya. Patokan. Kata yang jadikan tolak ukur, patokan. Itu wazan. Itu dalam ilmu shorof. Jadi subhana itu wazannya adalah Utsman. Seperti Utsman. Yang mana Utsman adalah itu nama laki-laki. Adapun subhana adalah nama pensucian untuk Allahu subhanahu wa ta'ala. Wantisabuhu bi fi'lin mutmarrun matrukun izharuhu. Ya. Nasabnya adalah dengan dhamir yang secara zahirnya itu tidak terlihat ya, kalau subhanatok ya. Ya, takdiruhu usabbihullaha subhanahu. Oh ya. Jadi ini aslinya adalah kalimat
usabbihullaha subhanahu. Aslinya adalah aku mensucikan Allah yang maha suci. Ya, jadi subhanallah adalah ada kalimat tersembunyi di balik kata tersebut. Di balik kata subhanallah itu ada kalimat tersembunyi, yaitu usabbihullaha subhanahu. Aku mensucikan Allah yang maha suci. Bimakna tasbihan, yaitu maknanya artinya adalah ya pensucian, mensucikan. Summa nazala subhana manzilatul fi'li fasadda masaddahu. Ya, subhana itu adalah ibarat kata kerja ya, kalimatnya ya. Adapun Allah adalah mansubnya, objek yang disucikan. Ya, kalau kalimat dalam bahasa Indonesia kan subjek, predikat, objek. Nah, ini subjek predikatnya itu pada kata subhana, tapi itu tertutup. Secara zahir nggak ada, nggak kelihatan. Tapi kalau dibedah dalam i'rab, ilmu bahasa Arab ya, i'rab, nahwu, shorof, nahwu terutama ya, itu pada asalnya adalah usabbihullaha, aku mensucikan Allah. Subhana itu adalah aku mensucikan Allah, objeknya, yaitu zat yang disucikan, dipuji. Wa makna at-tasbih at-tanzih amma la yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala. Ya, pensucian ini adalah sesuai dengan keagungan dan kemahasempurnaannya. Minasyarik wal walad was sahabah wan naqais mutlaqan. Ya, pensucian ini adalah sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya. Ya, berarti yang mana kesempurnaannya dulu adalah tidak ada sekutu baginya, tidak ada anak baginya, tidak ada sahabat baginya, ya, dan tidak ada sedikit pun kekurangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham nggih Bu? Paham mboten? Paham nggih? Jadi subhanallah kalau dibedah dalam ilmu nahwu shorof bahasa Arab ya, aslinya subhana adalah ada kalimat tersembunyi di situ, yaitu kalimat nopo? Usabbihu, aku mensucikan Allah. Ya. Tapi ini apa namanya? Dipendekkan gitu ya, dipendekkan ya. Seperti tadi wazannya adalah seperti Utsman. Tapi kalau Utsman adalah nama untuk orang, nama laki-laki. Qauluhu Allahu akbar ay huwa subhanahu akbar wa a'dhamu min kulli syai'in. Redaksi yang berbunyi Allahu akbar artinya adalah Dia maha suci, maha besar, maha agung dari segala sesuatu. Ya. Jadi Dialah Allah yang maha besar dari segala hal yang ada di langit maupun di bumi. Hanya Allah saja yang maha besar. Maka naudzubillah min dzalik, beberapa puluh tahun yang lalu, puluhan tahun kayaknya. Zaman kapan ya? Masih ingat dulu Pak, yang zaman beberapa tahun, kayaknya puluhan tahun lalu, tahun 2000-an apa ya? Ingat yang ospek mahasiswa. Nauzubillah min dzalik ya. Masa lafaz Allah diganti anjing. Nauzubillah min dzalik. Anjingku akbar itu.
Allah musta'an. Kalau nggak bertobat orang itu nggak tahu nasibnya, ya. Zaman dulu kan masih ingat Pak, pernah viral berita itu, ya. Yang dari situ kemudian lahirlah buku Al-Ustadz Hartono Ahmad Jais. Pernah dengar ya Pak? Tapi tidak semua kayak gitu. Yang baik masih banyak juga. Kemudian qauluhu wala haula wala quwwata illa billah. Redaksi zikir yang berbunyi tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengannya, dengan Allah, kecuali dari Allah. Artinya la yatawassalu ila tadbiri amrin wa taghyiri halin illa bimasyiatihi wa ma'unatihi subhanah. Bahwasannya artinya itu redaksi itu tadi wala haula wala quwwata illa billah, tidak ada yang bisa, tidak ada yang bisa menyampaikan untuk mengatur, mengurus segala urusan, segala perkara dan merubah perkara tersebut, mengubah yang tadinya dari sulit menjadi mudah, atau kebalikannya dari mudah menjadi sulit, ya. Itu tidak ada yang bisa kecuali hanya dengan kehendaknya, pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari atau dengan Allah. Kemudian redaksi zikir yang terakhir Rabbighfirli, maka ini biasanya kita sudah hafal, ya. Ya Rabbi ustur dzunubi. Artinya adalah wahai Tuhanku, wahai Allah Tuhanku, tutuplah dosa-dosaku. Ya. Dari kata satara ya, ustur, tutupilah dosa-dosaku. Dahulu mungkin, sekarang mungkin masih ada sebagian ya. Kalau sholat habis baca Al-Fatihah imamnya, sebelum amin waladhdallin rabbighfirli baru amin. Pripun niki? Ada tuntunannya enggak? Khawatirnya melafazkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, nggih. Kalau belum tahu ya mudah-mudahan dimaafkan, mudah-mudahan diterima sholatnya. Kalau sudah tahu ya jangan dipakai. Ini memang bagus banget doa Rabbighfirli ya Allah ampunilah aku. Tapi nggak tepat. Sebut saja misalkan baca Rabbighfirli dalam kamar mandi, maka tidak tepat, nggih. Bahkan bisa jadi di situ penistaan ya. Di kamar mandi kan nggak boleh berdoa, nggak boleh berzikir. Ya emang dikira bagus, Rabbighfirli. Tapi ya tempatnya bukan di situ. Jelas-jelas suruh baca amin. Kenapa pakai Rabbighfirli? Ya dari mana nih? Ya, yang namanya ibadah itu adalah tauqifiyah. Ibadah sifatnya tauqifiyah. Harus ada landasan dalilnya. Ya, kalau sifatnya ibadah, tuntunannya itu langsung dari Allah dan Rasulullah. Gak boleh kita mengada-ada. Kalau perkara dunia bebas, ya, perkara dunia bebas. Rasulullah SAW bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang perkara dunia kalian. Ya, jadi adanya HP, ada mikrofon, adanya media seperti sekarang ini, ya, dakwah lewat video streaming, Facebook, YouTube dan seterusnya adalah termasuk wasilah. Ini termasuk perkara dunia. Yang dunia itu hukumnya adalah mengikuti tujuan, ya, mengikuti tujuan. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah-wasilah, media, sarana, perantara, hukumnya seperti tujuannya. Kalau tujuannya untuk berdakwah, maka fungsi mikrofon, media streaming ya seperti hukum atau tujuan dakwah itu sendiri, ya. Jadi dibolehkan. Jadi mic
sama HP, kamera, live, video streaming dakwah adalah bukan suatu perkara baru dalam agama, bukanlah suatu bid'ah. Ya, bid'ah itu ibadahnya, ritualnya. Ya, sekali lagi, bid'ah itu ritualnya, bukan barang-barang duniawi. Barang-barang duniawi itu bukan. Ya, karena yang namanya barang-barang duniawi akan terus berkembang. Ya, teknologi akan terus berkembang. Tinggal bagaimana kita seorang muslim bisa memanfaatkan media tersebut, barang-barang tersebut. Kembali lagi pada kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid. Dan Rasulullah SAW jelas tadi bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Engkau lebih tahu tentang perkara dunia kalian. Jadi ya, telah selesai untuk pembahasan redaksi zikir yang kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim rabbighfirli. Baik, sekarang kita masuk kepada redaksi zikir yang ketiga, zikir setelah bangun tidur, yaitu yang berbunyi alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhina li bi dzikrihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku, mensehatkan badanku, jasadku, wa radda alayya ruhi, dan mengembalikan ruhku ke dalam tubuhku, wa adzina li bi dzikrihi, dan telah mengizinkanku untuk berzikir, mengingatnya. Ya, alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adzina li bi dzikrihi. Ada yang sudah hafal, Bu, Pak? Dereng. Pada dihafalkan buatan. Kalau bisa banyak dibaca zikirnya, tapi kalau nggak bisa ya satu saja cukup. Ya, karena ada kaidah yang berbunyi, ini perkataan sahabat kalau tidak salah, sahabat Ibnu Mas'ud ya kalau tidak salah, al-iktisadu fi sunnati khairun minal ijtihadi fil bid'ati. Napa niku? Bersedang-sedang, bersedikit-sedikit, tapi itu sunnah, sesuai tuntunan Nabi. Ada dalilnya dari Rasulullah SAW, sesuai tuntunannya lebih baik daripada bersungguh-sungguh banyak tapi mboten tuntunane. Nggih. Mending sedikit tapi itu jelas ada tuntunannya daripada wakeh banget ngesel-ngeseli ngentek-ngentekna biaya duit tapi nuwun sewu belum jelas tuntunannya. Jadi kita kalau mau ibadah itu yang jelas-jelas aja lah. Yang jelas-jelas kan kepenak mbok. Daripada sing boten jelas. Nggih. Wis gue dadak mungkin ngontek utang-utang. Nauzubillah min dzalik. Beberapa tahun lalu sempat viral juga berita untuk mengadakan suatu acara ya, setelah kematian sampai naudzubillah melakukan pencurian karena tidak punya biaya. Nggih. Jadi harusnya itu adalah kalau ke masalah itu ya, harusnya satu, alhamdulillah mungkin di kita sudah banyak mempraktekkan, yaitu tetangga-tetangga bagi sekitar memberikan sumbangan ya, di amplop ya, uang itu udah bagus. Tapi kemudian harus ditambah dengan memberikan makanan masakan ya, bukan keluarga mayit yang memasak. Ya, meskipun juga ya masak bukan keluarga mayit langsung ya, mungkin ada tetangga juga yang bantu. Tetapi ujung-ujungnya biayanya dikembalikan kepada
keluarga mayit. Terus niku sampai napa? Sampai berhari-hari bahkan dan seterusnya ya. Ini kalau dalam ilmu apa namanya Mas ya? Ini yang dinamakan, kalau saya kemarin alhamdulillah ya dapat ilmu kemarin, ini yang termasuk istilah sinkretisme. Sinkretisme nih. Karena asalnya dulu adalah nuwun sewu dan telah disaksikan sendiri oleh di Jawa Timur ada pendeta yang mantan Hindu kan, masuk Islam, menceritakan, membeberkan, videonya viral di YouTube juga ada ya. Pengakuan beliau bahwasanya ritual-ritual itu adalah adanya di kitab Weda. Itu adalah kami dulu seperti itu ya. Dan memang ternyata benar kalau ditelusuri, kalau dalam penelitian ya, itu ada itu artikel penelitian, bahkan bukunya juga ada oleh para peneliti antropologi mungkin ya. Itu asal muasalnya adalah memang perpaduan tadinya dari agama sebelumnya yaitu Hindu, kemudian ini adalah trik dakwah, dimasukilah wirid-wirid dari agama Islam, jadilah seperti itu sampai sekarang. Herannya ketika kita berusaha menjelaskan bahwasannya itu aslinya itu bukan dari agama Islam, ya, ora terima. Padahal kita sedang menjelaskan seperti itu. Inilah yang dinamakan sinkretisme. Itu ada bukunya, ada oleh tokoh-tokoh para peneliti, itu sudah ada. Kemarin saya ada tugas membuat artikel yang harus disubmit ke jurnal. Kok pas banget bagian saya, temanya topiknya itu sinkretisme. Jadi saya jadi tahu. Oh gitu. Jadi tahu. Ya, belum tahu kan Mas? Sinkretisme. Gaul gitu bahasanya keren loh. Itu perpaduan antara dua hal yang bertolak belakang. Itu namanya sinkretisme. Yang satu dari agama A, yang satu dari agama B dipadukan. Makanya seperti kegiatan nyuwun sewu, ada masa jelas-jelas lagi Natalan kok selawatan di situ. Nggih. Ini termasuk sinkretisme. Baik. Redaksi zikir bangun tidur yang ketiga adalah Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bi dzikri. Monggo kula tuntun Bapak Ibu. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi. Angel nggih, alon-alon. Wa radda alayya radda dal sanes bae wa radda alayya ruhi wa adzinali bi dzikrihi. Sahabiyul hadis wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat yang meriwayatkan dari sini adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qauluhu afani fi jasadi minal mu'afati wa hiya difa'ullahi ta'ala 'anil 'abdi al-isqati wal balaya. Redaksi yang berbunyi afani fi jasadi, yaitu artinya adalah mu'afat dari kata afiyah. Ya. Maka termasuk zikir pagi dan petang kan, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Afiyah itu kesehatan ya. Kesehatan, keselamatan. Artinya apa? Wahiyya difa'ullahi ta'ala. Difa' perlindungan ya
defense. Dari situ juga ada kata defense ya dalam bahasa Inggris. Pertahanan, perlindungan. Perlindungan Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya dari isqat. Ini kejatuhan maksudnya kejatuhan gimana? Al-asqat. Itu hal-hal yang melukai, hal-hal yang mencederai, yang membahayakan, wal balaya dan bala-bala ya. Perlindungan Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya dari berbagai musibah, masalah dan bala. Ya, itu redaksi arti penjelasan daripada redaksi afani fi jasadi. Bi an yahfazahu minal hawami wal hasyarati al-qitalah wa tawariqal lail. Yaitu dengan menjaganya, ya Allah, itu Allah menjaga hambanya yang mengucapkan zikir tadi itu, alhamdulillahilladzi afani, itu segala puji bagi Allah yang telah melindungiku, menyelamatkan diriku, ya. Itu maksudnya adalah menjaganya dari berbagai macam hal-hal yang melukai, ya. Bahkan bisa jadi menjadikan terbunuh, ya. Dan jalan-jalan dan juga di jalan malam hari juga ya, kan malam-malam hari itu kan berbahaya ya, apalagi kalau zaman dahulu ya. Zaman dulu belum ada listrik. Zaman sekarang aja udah ada listrik, ada CCTV, masih ada saja begal. Itu kan kalau di kadang-kadang saya itu di medsos mengikuti channel Dashcam Indonesia itu, atau apa ya? Iya, Dashcam. Itu apa? Di situ ada macam-macam video CCTV ya. Di situ CCTV mobil, motor, bahkan ada CCTV pembegalan ya. Tapi alhamdulillah di Cilacap aman ya. Itu biasanya di kota-kota besar, di Jabodetabek itu. Malam-malam, bahkan sekarang lagi viral bola Bali deleng video bocah sekolah pada tawuran SMA ya. Ada anak SMP juga pada ikut. Ya, lagi-lagi di daerah Jabodetabek. Terakhir kemarin saya lihat di Cirebon. Kenapa ya? Udah dulu waktu daring sekolahnya di rumah aja, PJJ, pembelajaran jarak jauh, pada males nunggu pengen mangkat sekolah, nggih. Ketika mangkat sekolah malah pada tawuran. Mungkin melampiaskan selama masa pandemi setahun lebih, 2 tahun di rumah baik, orang apa, ketika mangkat tawuran. Nauzubillah min dzalik. Maka bapak ibu yang punya putra putri, terutama putra ya, putri kayaknya nggak ada, dinasihati putranya berhati-hati kalau sekolah dalam bergaul ya, tidak perlu ikut-ikutan seperti itu. Tapi nauzubillah terkadang juga ada juga. Kemarin saya lihat anak nggak tahu, dia bukan dari kedua golongan yang sedang bertawur, cuma lagi lewat, nggak tahu, jadi kena salah sasaran sampai meninggal. Nauzubillah min dzalik. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu brutalnya ya. Apa yang salah dari pendidikan kita? Ya mungkin itu tadi, pelampiasan masa pandemi, 2 tahun tidak sekolah, tidak bersosial dengan teman-temannya. Begitu pengen sosialisasi ini apa? Tawuran. Nauzubillah min dzalik. Ya, jadi afani fi jasadi adalah perlindungan Allah ke dalam tubuh kita, melindungi tubuh kita, jasad kita. Wa hamadahu haitsu aqamahu min naumihi ala afiyatin. Kemudian memujinya, yaitu memuji Allah saat membangunkan kita dari tidur kita, dan kita dalam keadaan sehat, afiyah, tanpa kurang suatu apa. Qauluhu radda alayya ruhi. Redaksi yang berbunyi, dan mengembalikan kepadaku ruhku.
Wasafallahu ta'ala bidzalika li'anna hadzal maqam yaqtadi dzikru hadhihi sifatil munasabah. Allah mensifati seperti itu karena kedudukan ini adalah sifat yang pas ya, karena bangun tidur itu kan tadinya tidur roh kita, katakanlah ya seperti tadi zikir yang sebelumnya mati gitu kan ya, maka ketika kita bangun adalah Allah telah mengembalikan roh kita. Ini apa? Gambaran atau kiasan ya, kiasannya seperti itu. Kemudian redaksi adzina li dzikrihi, dan telah mengizinkanku untuk mengingatnya, ai yasurru yusrun wa sahlun li yasuru wa sahila li zikrahu. Itu mudah dan gampang bagiku untuk berzikir, untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi beberapa zikir bangun tidur yang ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW. Ya, yang pertama adalah yang sudah kita hafal, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian yang kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim rabbighfirli. Dan yang ketiga, alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adzina li bi dzikrihi. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu. Ada pertanyaan yang bisa saya jawab, kalau tidak ya mohon maaf, mungkin bisa ditanyakan kepada ustadz yang lain. Ada pertanyaan mboten nggih? Gak ada, Bu? Oh, enten. Monggo. Ya. Agak mendekat di belakang tembok itu ya, belakang pintu. Biar kedengaran. Kecuali kalau ada mic lah. Nggih. Keluar dari tema. Nggih. Kebetulan kan di depan rumah saya ada musola, tapi masih mengamalkan yang tidak gitu ya. Selalu ada pengajian tiap hari Ahad. Terus sebelum mengajian biasanya kan ada apa ya, tentang berjanji kayak gitu ya. Ya ramai sekali itu. Kalau misalkan saya nggak ikut waktu lagi berjanjian sholawatan gitu, saya ikut pas kiainya lagi itu, apakah saya akan masuk dalam golongan mereka? Apakah apa? Apakah saya termasuk dalam golongan mereka? Maksudnya saya nggak ngisi berjanjian, nggak ngisi sholawannya, tapi pas kiainya lagi ceramah itu saya masuk gitu ke pengajian itu. Apakah saya dimasukkan dalam golongan mereka juga? Misalnya, apa ada satu hadis yang bunyinya kalau nggak salah itu tentang dalam saya memiliki 1 tahun, maka dia adalah orang tersebut kayak gitu. Ya insya Allah boten, Bu, insya Allah bukan. Ini kan termasuk ibarat jenengan hadir kan ibaratnya karena bersosial kan. Nah, kita kan juga dalam bermasyarakat kan kita juga butuh kan bersosial dengan warga masyarakat. Dan dikatakan ya orang yang beriman yang baik adalah yang dia mau bersosial dengan warga masyarakat lain ya. Jadi bukan sebaik-baik orang yang beriman itu adalah orang yang kemudian dia kekeh dengan pendiriannya, nggak mau bersosial, nggak mau bertetangga, nggak mau berkumpul dengan orang-orang lain, enggak. Tapi justru yang terbaik adalah orang yang mau berkumpul dengan orang yang beraneka ragam, bermacam-macam, dan dia tetap teguh dengan prinsipnya di situ. Dan tentu juga penting ini, sebenarnya penting ya, itu ada Al-Ustadz Abdul Husain nulis buku 14 contoh hikmah dalam berdakwah. Itu jarang, sependek pengetahuan saya itu jarang banget dikaji di kajian-kajian itu. Itu padahal bagus, ya, bagus. Itu adalah
bagaimana sikap kita dalam bermasyarakat, bagaimana sikap kita dalam berdakwah gitu ya. Contohnya misalkan ketika kita menjadi makmum sholat subuh yang mana imamnya melakukan kunut, maka tidak apa-apa kita mengangkat tangan dan mengaminkannya, ya, tidak apa-apa. Karena itu sudah ada contohnya dari para ulama salaf ya. Imam Ahmad misalkan ya, Imam Syafi'i dan seterusnya. Bahkan para ulama sekarang itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga menganjurkan untuk tetap kunut dan mengaminkan ketika kita sholat subuh di belakang imam yang melakukan kunut subuh. Maka insya Allah tidak apa-apa Bu. Cuma bagaimana pandai-pandai kita bersikap. Ya, ini memang kadang-kadang saya sendiri kadang-kadang ya hati-hati atau khawatir ya. Artinya kita berusaha sebaik mungkin supaya tidak bersinggungan gitu kan. Tapi ternyata yang namanya itu tetap aja bersinggungan gitu kan. Terjadi sedikit kontra gitu kan. Tapi kan bagaimana kita supaya tetap berlemah lembut, bagaimana mengambil, mencari sikap yang terbaik yang tidak sampai melukai daripada orang yang kita dakwahi dan seterusnya. Mungkin seperti itu, Bung, nggih. Nggih. Lagi, Bang? Enggak ada. Kalau enggak ada, ini kita tutup saja, kita akhiri pertemuan kita pada pagi menjelang siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.